Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum minallah wa rahmatun min ladunhu wa barakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat menjalankan puasa Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Maka marilah kita senantiasa bersemangat dengan Al-Quran, bersemangat menggali petunjuk dari Al-Quran, dan bersemangat untuk menemukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diungkapkan melalui Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang sangat besar dalam perjalanan hidup manusia. Sebagaimana juga diyakini bahwa Al-Quran Azim, tentu saja apa yang dikandungnya adalah sesuatu yang sangat agung, sangat besar, dan sangat mulia. Di dalam surah Al-Isra ayat 2 dan ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ataina Musal kitaba, dan kami telah memberikan Musa sebuah kitab, yakni kitab Taurat tentunya ya. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kitab Taurat itu kami jadikan sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Saudara-saudara sekalian, kita tidak ingin membahas tentang Taurat, tentang kitab yang diterima oleh Musa, yang didatangkan kepada Musa, tapi kita tertarik untuk membahas diksi Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Saudara-saudara sekalian, seluruh manusia mestinya adalah Bani Adam, anak cucu Adam. Siapa itu Israel yang kemudian memiliki anak cucu ya, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan Bani Adam yang memiliki anak cucu. Ya, mengapa tidak cukup dengan Bani Adam? Ya, mengapa tidak cukup manusia di dunia ini disebut dengan anak cucu Adam? Mengapa ada manusia, ada keturunan lagi yang Allah ungkap dan memberi nama sebagai Bani Israel? Inilah yang kita coba akan bahas, siapa itu Bani Israel. Pada ayat 3 surah Al-Isra disebutkan ya, digambarkan oleh Allah tentang Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Zurriyataman hamalna ma'anu. Jadi Bani Israel itu adalah generasi manusia yang dibawa oleh Allah bersama Nuh ya, ketika bumi ditenggelamkan di masa Nuh ya, dalam kisah Nuh itu bumi ditenggelamkan. Jadi tidak ada orang kafir ya, tidak ada latazar. Jadi jangan tinggalkan, jangan sisakan dari negeri orang kafir itu kecuali dibinasakan, ditenggelamkan. Ada zurriyata, ada sebuah keturunan yang Allah hamalna ma'anu, yang Allah bawa selamatkan bersama Nuh. Jadi zuriyah ini diselamatkan oleh Allah bersama Nuh. Nuh juga selamat, seperti yang diungkapkan dalam surah Hud ayat 48. Qila ya Nuh, dikatakan wahai Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Ya, berlayarlah dengan keselamatan dari kami dan keberkahan ke atasmu. Dan kepada siapa lagi? Wa ala umamin mimman ma'aka, dan bersama umat yang bersamamu. Jadi zurri Bani Israel adalah zuriyah yang membersamai Nuh dan selamat dari banjir bah di masa Nabi Nuh. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin ayat ini mengingatkan kita atau menjelaskan kepada kita bahwa tidak benar ya, narasi yang menyebut Bani Israel itu adalah Yakub. Nah, ini sering sekali kita mungkin mendengar bahwa Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya, Israel atau Bani Israel
itu adalah zuriyat man hamalna ma'anu, itu adalah generasi yang Allah bawa bersama Nuh. Jadi Yakub itu terlalu jauh di belakang ya. Jadi Nabi Adam, Idris, kemudian Nuh, kemudian Hud, kemudian Soleh, Ibrahim, baru Ishak, baru Yakub. Jadi Yakub terlalu jauh. Allah Subhanahu wa taala menyebut Bani Israil ini adalah generasi yang bersama Nuh, diselamatkan bersama Nuh. Jadi Bani Israil itu siapa? Bani Israil adalah zuriyat man hamalna ma'anu. Saudara-saudara sekalian, ma farratna fil kitabi min syai', Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan, tidak akan mengalpakan sesuatu apapun di dalam Al-Qur'an. Karena itu Allah sebutkan unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat summanzur anna yufakun. Surah Al-Maidah ayat 75. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka ayat-ayatnya, dan lihatlah bagaimana mereka memutarbalikkan penjelasan itu. Jadi Allah pun mengatakan idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Apabila kami telah memberikan kandungan terhadap Al-Qur'an ini, maka ikutilah kandungannya pada ayat yang lain, karena thumma inna 'alaina bayana, kamilah yang berhak memberikan penjelasan. Nah, bagaimana Allah menjelaskan Bani Israil? Saudara-saudara sekalian, silahkan dibuka Al-Quran kita di surah Al-Maidah ayat 27. Di sana ada penjelasan tentang Bani Israil. Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk membacakan umatnya, membacakan kepada kita semua umat Muhammad tentang berita besar kedua putra Adam. Allah katakan, "Watlu 'alaihim naba abna Adam bil haq." Ya. Wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka berita besar tentang kedua putra Adam. Jadi saudara-saudara sekalian, ada sebuah kejadian besar yang terjadi pada dua putra Adam. Jadi ini bukan cucu Adam, bukan cicitnya, tetapi putra Adam langsung. Ada sebuah kejadian besar yang inilah yang nanti akan mempengaruhi perjalanan manusia. Kejadian inilah yang akan merombak ya, akan mempolakan manusia. Apa itu? Allah katakan iz qarraba qurbanan. Jadi ketika kedua putra Adam ini masing-masing memberikan kurban ya, masing-masing berkurban, fatuqabbala min ahadihima. Jadi ada satu yang diterima, walam yutaqabbal minal akhar, dan ada yang satu tidak diterima. Jadi ini peristiwanya tentang kurban, Jadi putra Adam ini keduanya masing-masing berkurban, yang satu berkurban ya, yang satu diterima, yang satu tidak terima. Yang tidak diterima apa katanya? Qala la aqtulanna. Yang tidak diterima kurbannya itu berkata kepada saudaranya, saya akan pasti membunuhmu, saya akan membunuhmu. Jadi iri dengki yang ditanggung, yang dirasakan oleh yang tidak diterima kurbannya itu sampai-sampai ingin membunuh saudaranya. Kemudian dilanjutkan di ayat 30, fatatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Ya, faqatalah. Jadi jiwanya yang meronta-ronta itu, jiwanya yang liar itu akhirnya memenuhi tekadnya untuk membunuh saudaranya. Akhirnya benar-benar dibunuh. Jadi faqatalahu, jadi bukan ancaman saja, tetapi faqatalahu, benar-benar dibunuh saudaranya. Inilah naba abna Adam, inilah berita besar dari dua putra Adam yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disuruh ceritakan dengan benar, bil haq, diceritakan dengan benar. Jadi putra Adam ya, sebagaimana cerita-cerita yang mungkin sampai kepada umat Muhammad bahwa ini tentang pernikahan, tidak Allah membantah itu. Ini tentang izqarraba qurbana. Ini bukan tentang menikah saudaranya pernikahan silang, tidak. Ini Allah katakan izqarraba qurbanan, ini tentang kurban ya. Kemudian mungkin ada narasi bahwa syaitan menggoda salah satu putra Adam untuk membunuh saudaranya. Itu juga dibantah oleh ayat ini bahwa yang menggodanya bukan syaitan,
Syaitan sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa itu. Yang membuatnya membunuh saudaranya adalah nafsuhu, ya, adalah godaan jiwanya, bukan godaan syaitan. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala perjelas agar kita memahami bahwa uh, ada potensi besar untuk jahat itu langsung dari jiwa kita, bukan dari syaitan. Allah katakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, jadi demi jiwa yang ada di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan fujur dan juga takwa. Baik, kita lanjut. Pada peristiwa itu, peristiwa besar itu, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan istilah Bani Israel. Jadi saudara-saudara sekalian, Bani Israel itu bermula sejak peristiwa itu. Allah katakan di ayat 32, di ayat selanjutnya, ayat 32 Al-Maidah ayat 32, silahkan dibuka Al-Quran. Min ajli zalika, jadi dalam Al-Quran, karena peristiwa itu, ya, karena peristiwa pembunuhan itu, kata benar ala Bani Israel, ya, kami tetapkan kepada keturunannya Israel. Jadi siapa itu Israel? Jadi Israel itu adalah nama putra Adam yang membunuh saudaranya, itu Israel. Jadi kalau cerita-cerita yang sampai kepada kita itu namanya Kabil dan Habil. Allah Subhanahu wa taala mengungkap kebenarannya, mengungkap bilhaq, ya, kebenarannya yang membunuh saudaranya itu bernama Israel. Jadi Israel bukan tentang Yakub, ya. Ini tentang manusia pertama, putra Adam, bukan cucu Adam, bukan cicitnya, tapi putranya langsung. Jadi putra Adam itu yang membunuh saudaranya itu disebut dengan Israel. Allah katakan katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Silakan dibuka surah Al-Maidah ayat 32. Saudara-saudara sekalian, jadi bagaimana memahami ini, ya? Bagaimana menggambarkan ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadrib lahum masalan, berikanlah perumpamaan. Jadi saudara-saudara sekalian, seumpama kalau kita ingin umpamakan tentang keluarga, kartu keluarga Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam ketika pembunuhan ini terjadi, Nabi Adam mengeluarkan Israel dari kartu keluarganya. Jadi Israel ini keluar dari kartu keluarga Bani Adam. Jadi seumpama seperti itu, jadi sehingga ada manusia yang disebut dengan Bani Adam dan nanti ada manusia yang disebut dengan Bani Israel. Jadi saudara-saudara sekalian, pada peristiwa itu, peristiwa besar ini, peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi di tengah-tengah sejarah manusia yang dilakukan oleh Israel, inilah yang melahirkan melahirkan sebuah penamaan. Ada manusia disebut Bani Israel. Tidak semua manusia disebut Bani Adam, tapi ada manusia disebut dengan Bani Israel. Seolah-olah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan petunjuk kepada kita bahwa genetika manusia, ya, genetika, ya. Jadi kita berbicara DNA manusia. DNA manusia di alam semesta ini sampai kiamat itu terbagi dua, ada Bani Adam dan ada Bani Israel. Di saudara-saudara sekalian, ini juga menjadi sebuah petunjuk tentang ilmu, petunjuk terhadap ilmu agar umat Islam, ya, mestinya adalah yang paling mengetahui atau yang paling mempelajari tentang DNA, tentang genetika. Karena Allah katakan ada zuriyah yang zuriyah taman hamalna ma'anu, ada zuriyah yang diselamatkan bersama Nuh, dan zuriyah itu disebut Bani Israel, tidak disebut Bani Adam. Jadi saudara-saudara sekalian, demikianlah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan, ini bagian dari sunnahiyat Al-Quran, ini bagian dari masani yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani. Allah itu ketika menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik cerita, sebaik-baik kisah, Allah itu menurunkannya kitaban mutasyabihan masani. Semua konteksnya itu masani, konteksnya dua-dua.
Jadi manusia itu tidak satu, manusia itu dua. Ada Bani Adam, ada Bani Israel. Genetika manusia itu bukan satu. Jadi tapi masani, tapi dua. Ada genetika Bani Adam, ada genetika Bani Israel. Kita bahasa Indonesia ini Bani Adam atau Bani Israel ya. Jadi ini penting untuk dikenali karena ini adalah petunjuk dari Allah. Diksi ini ada dalam Al-Quran. Ada Bani Israel, puluhan kalimat menggunakan Bani Israel dalam Al-Quran. Ada puluhan kalimat menggunakan Bani Adam di dalam Al-Quran. Baik saudara-saudara sekalian, terlepas daripada masani ini, sunai ini, bahwa ada Bani Adam dan ada Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan ya ayyuhan nas. Jadi dalam surah Al-Hujurat Allah menyuruhkan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa untha, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi ini masani lagi ya. Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, li ta'arafu, tujuannya li ta'arafu agar kalian bisa mengenal. Jadi mengenali. Jadi bukan tujuannya agar kalian itu berselisih, berbenturan, berperang. Jadi bukan li taharabu, bukan untuk berperang atau berselisih atau bertumpah darah ya, menumpahkan darah, tetapi li ta'arafu agar kalian kenal. Kenalilah mana Bani Adam, kenalilah mana Bani Israel, karena Bani Adam dan Bani Israel adalah al-haq, adalah hakikat, adalah ditinjau dari aspek genetika, ada hakikatnya manusia, ada manusia jenisnya Bani Adam genetikanya, ada manusia jenisnya Bani Israel. Saudara-saudara sekalian, mengapa disebut Bani Adam? Ini adalah bagian dari tadabbur ya, tadabbur lebih dalam, dan kita katakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabb janganlah menghukum kami kalau kami terlupa ataupun tersalah. Bani Adam dinisbahkan pada generasi yang berilmu ya, jadi mengutamakan ilmu. Kenapa? Karena Adam ini adalah bapaknya ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Adam diajarkan al-asma'a kullaha, semua penamaan, semua pengetahuan Adam diajarkan oleh Allah. Adapun Israel ini cenderung dinisbahkan pada pembunuhan ya. Jadi karena itu kisah ini dimunculkan, kisah ini diperintahkan Rasulullah untuk membacakannya karena ada persoalan pembunuhan. La aqtulannaka, aku pasti membunuhmu. Israel berkata kepada saudaranya la aqtulannak, dan benar-benar faqatalahu, benar-benar membunuh saudaranya. Jadi ada genetika manusia yang cenderung untuk membunuh. Jadi Bani Israel itu bahkan yaqtulunal anbiya, membunuh banyak nabi-nabi. Jadi inilah sunaiyat Al-Quran yang kita pahami dari Al-Quran, dan terbukalah sebuah penggambaran, semoga kita bisa mengambil manfaatnya bahwa manusia ternyata tidak sama semuanya. Ada Bani Adam dan ada Bani Israel, dan tugas kita adalah lita'arafu, adalah untuk kenalilah genetika mana genetika Bani Israel dan mana genetika Bani Adam. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat gambaran dunia hari ini, manusia membaginya dalam blok timur dan blok barat. Nah, itu cara manusia membagi ya. Jadi Allah katakan ini illa asma'un sammaitumuha, itu adalah penamaan-penamaan yang kalian namakan. Tapi yang Allah namakan adalah Bani Adam, laqad karramna Bani Adam, dan Allah pun menamakan Bani Israel. Begitulah Allah membagi sunaiyat dalam perjalanan manusia berdasarkan zurriyah, berdasarkan genetika. Jadi ada genetika yang disebut Bani Israel dan ada pula Bani Adam.
Syukran lakum jami'a. Wassallallahu ala Muhammadin wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.